Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah. Qada dan qadar adalah salah satu rukun di antara rukun iman, ya. Salah satu rukun di antara rukun iman. Di mana banyak penekanan para salafus saleh, baik sahabat, tabi'in, baik dari Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang poin ini, poin mengimani qada dan qadar ini. Dan betapa banyaknya kaum muslimin yang kepleset dan kemudian keliru di dalam mengimani qada dan qadar, baik mereka sadari ataupun tidak, akhirnya terjerumuslah mereka ke dalam bid'ah akidah yang pelakunya seringkali sampai titik, tidak selalu ya, seringkali sampai titik dihukumi terjadi kekufuran pada dirinya, ya, walaupun tidak langsung kita kafirkan, ada prosesnya, cuman kesalahan di dalam akidah demikian adalah poin kekufuran, ya, usul akidah demikian. Dan di mana penyimpangan di dalam qadar ini adalah di antara penyimpangan awal yang terjadi di dalam sejarah kaum muslimin, ya. Sebagaimana selalu kita katakan perkataan Abdullah bin Mubarak rahimahullah, Sufyan Ats-Tsauri dan lain-lain, usulul bid'ah arba'ah, usulnya bid'ah itu 4. Ada 4. Tasya'abat ila 72, dari 4 ini bercabang menjadi 72. Nah, kenapa 72? Karena Islam menjadi 73 golongan. Yang satu ini ahlus sunnah, yang 72-nya adalah ahlul bidah wal ahwa, ya. Tasya'abat ila 72, bercabanglah dari 4 ini menjadi 72. Yang 4 tersebut adalah Khawarij, Rafidhah, Rawafid, ya, Qadariyah, dan Murji'ah. Ya. 4 kelompok inilah yang akhirnya membawakan ide-ide yang dibawalah oleh firqah-firqah yang lain di luar ahlus sunnah, ide-ide ini, ya. Penyimpangan di bab qadar adalah di antara penyimpangan awal yang muncul di antara umat, ya. Bahkan Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam riwayat Al-Hakim rahimahullah, sayakunu fi ummati aqwamun yukadzibun bil qadar. Akan muncul kelak di antara umatku kaum-kaum yang mengingkari qadar. Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan demikian. Ya. Bukan Rasul pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan qadariyah majusu hadhil ummah. Kaum qadariyah, ini kaum yang menafikan qadar ini adalah majusinya umat Islam. Majusinya umat Islam. Ini kenapa dibilang majusi? Nanti kita jelaskan, ya. Kemudian bahayanya kekeliruan di dalam mengimani qadar ini adalah bisa jadi batalnya amalan-amalan kita yang lain. Sebesar apapun amalan seorang hamba akhirnya, karena errornya dia dan tidak mengimani dogma qadar sebagaimana datang dibawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan para sahabat. Oke? Karena tidak mengimani sedemikian rupa, akhirnya batallah bentuk-bentuk keislamannya. Yani amalan-amalannya, effortnya, pengorbanannya di dalam Islam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah batal karena dia tidak mengimani qadar. Dari situ banyak riwayat sebagian merofaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kurang tepat, lemah sampai kepada Rasul. Lebih tepat ini kepada perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jadi dibilang hadis mauquf, ya. Karena sampai kepada sahabat. Jadi asar ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu anhu berkata, al-qadar nizam at-tauhid, ya, nizam at-tauhid, ya. Wallahu alam, nizam ini seperti mata kalung yang dengan itu disangkutkan satu sisi dengan sisi lainnya. Itu. Ketika copot mata tersebut, okay, maka
mutiara-mutiara yang ada di kalung tersebut jatuh. Begitu. Wallahu a'lam. Maknanya demikian. Ketika dikatakan qadar adalah nizamnya, maknanya bentuk-bentuk tauhid seorang hamba, ibadahnya dan lain-lain, bentuk keimanan seorang hamba batal dan jatuh ketika kelirunya dia di dalam bab qadar. Ma'adzallah. Ya. Nah, kemudian sebelum masuk ke dalam materi, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Semoga materi ini bisa kelar sekali pertemuan. Kalau enggak ya besok kita lanjutkan ya supaya sempurna dan kemudian bisa dinaikkan ke channel kita ya. Sebelum masuk ke pembahasan materinya, ada perkara-perkara yang perlu kita bahas dulu supaya kita fahami dulu, supaya nanti maju ngebahas materi ini kita tahu. Kita faham istilah-istilah yang akan digunakan. Jadi bab awal ini kita gunakan untuk ta'rif al-mustalahat, ya, definisi dari istilah-istilah yang akan banyak digunakan nanti, ya. Terms, definitions. Ya. Di antara istilah-istilah yang kita sebut nanti qada. Yang pertama, jelas, ini yang kita bahas ya. Kemudian selain qada juga kita sebut qadar, ya. Nah, ini juga pernah kita jelaskan. Apa makna qada dan apa makna qadar? Wallahu a'lam. Qada maknanya al-khalq, penciptaannya mulai. Ya? Perealisasiannya. Adapun qadar maknanya penentuannya. Qadar maknanya penentuannya. Qada, ketika poin yang ditentukan itu dijadikan, direalisasikan di alam semesta itu di qada. Ya, qada dan qadar demikian. Tapi ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Ada yang bilang sebaliknya. Oke? Ada yang bilang enggak sama qada dan qadar dia juga. Ala kulli hal. Oke? Qada dan qadar adalah ini pendapat yang paling umum ya. Dua kalimat yang ini jitama'ata iftaraqata wa in iftaraqata jitama'ata. Dua kalimat yang apabila disebut beriringan, maka maknanya beda-beda. Qada punya makna, qadar punya makna. Beda. Tapi kalau dipisahin, disebut masing-masing, maka yang satu mencakup makna yang lain. Seperti dibilang, beriman kepada qada dan qadar. Tuh, qada maknanya ke sono, qadar maknanya ke sono. Masing-masing punya makna. Qadar ini penentuannya. Nanti lebih kita fahami lagi, lebih lanjut. Qadar maksudnya penentuan tuh gimana? Penentuan takdirnya, maknanya penulisannya di Lauhul Mahfuz. Tuh. Lebih lanjut lagi. Penentuannya ditentukan di mana? Ditulis di Lauhul Mahfuz. Ya berarti qadar penulisannya di Lauhul Mahfuz. Qada ketika poin yang dituliskan itu dijadiin dang. Nah, itu di qada. Ini pendapat yang lebih kami condong fahami dan yang lebih kami fahami dan lebih condong kepadanya, ya. Tapi kalau dibilang beriman kepada qada dan qadar, tuh masing-masing punya makna, qada punya makna, qadar punya makna. Tapi kalau beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk, maka qadar di sini mencakup makna qada. Oh, beriman kepada qadar doang, enggak beriman kepada qadanya. Enggak begitu. Kalaupun enggak disebut qadanya, maka tercakup dengan qadar. Paham ya? Kayak Islam, iman, ihsan. Kalau dibilang bareng, Islam, iman, ihsan, masing-masing punya makna gak? Islam, amal, jawarih. Iya gak? Iman, amal, bawatin. Begitu kan? Tapi ketika dipisah satu sama lain, wahai orang-orang yang beriman, maka mencakup yang Islam, mencakup juga yang ihsan. Tuh, ketika disebut sendiri, dia mencakup yang lain. Tapi ketika disebut beriringan, bersamaan, maka masing-masing punya makna. Nah, itu qada dan qadar. Ya. Walhasil satu makna lah ujungnya, udahlah qada dan qadar dia juga, begitu. Di situ Syekh Ibn Baz rahimahullah berkata, huwa syai' wahid. Dia adalah satu hal juga. Asy-syai' alladzi qadahu sabiqan ay qaddarahu sabiqan. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala qada terdahulu, okay? Maknanya adalah sesuatu yang Allah qadarkan sejak dulu. Tuh, maknanya sama kata Syekh Ibn Baz rahimahullah. Beliau lebih cenderung kepada pendapat ini. Ya, bisa difahami kira-kira makna qada dan qadar ya. Terus juga di antara terms, di antara istilah-istilah
mustalahat yang akan kita gunakan selain qada, qadar. Terus juga ada kaun. Kaun. Ya. Kaun artinya universe, alam semesta ini. Ya. Kaun ini semua alam semesta ini dan yang segala ada isinya itu kaun. Udah. Ya, kaun ini bisa dibilang kaun adalah makhluk. Makhluk itu apa? Makhluk itu ya selain khalik hitungannya makhluk. Selain zat khalik, yakni selain Allah, oh berarti makhluk, udah. Oke? Okay? Selain zat Allah, maka dia makhluk. Kaun. Ya, universe. Langit, bumi, kemudian benda-benda dan kemudian benda-benda angkasa dan lain-lain, kemudian yang ada di dalamnya, manusianya, jinnya, pohonnya dan lain-lain, dan kemudian bahkan bukan hanya barangnya, sifat-sifat yang ada padanya pun Allah ciptakan. Bahkan aktivitas yang mereka lakukan, mau baik ataupun buruk, itu juga makhluk. Aktivitas yang dilakukan para hamba, af'alul ibad, itu termasuk makhluk, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara terms, di antara istilah yang nanti kita gunakan ada syara'. Syara'. Syara' ini syariat. Ya? Syara' adalah syariat. Yaitu apa? Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tuntut dari hamba-hambanya. Di dalam syariatnya. Di dalam aturannya. Itu syariat. Apa yang Allah tuntut pada para hambanya. Itu syariat. Agama. Ya? Aturan main yang Allah buat. Kemudian di antara istilah juga nanti ada, kita pahami, iradah. Tuh. Artinya keinginan. Atau kehendak. Keinginan atau kehendak. Di antara istilah juga nanti kita akan bahas masyiah. Ya? Artinya kahayang. Artinya keinginan juga dan kehendak juga sama. Masyiah. Nah, bedanya iradah sama masyiah di mana? Di sini. Lihat. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang berkehendak. Oke? Okay? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya nih urusan Allah, apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah tinggal bilang jadi, maka terjadilah dia. Oke? Okay? Jadi Allah adalah zat yang berkehendak. Nah, kehendak Allah apabila kita lihat begini. Apa-apa yang Allah kehendaki untuk terjadi di alam semesta, nah ini yang dibilang iradah kauniyah tuh, nyambungnya sama kaun tadi, alam semesta. Iradah ada dua macam nih. Oke? Yang pertama, apa-apa yang Allah kehendaki untuk terjadi di alam semesta, itu dibilang iradah kauniyah. Mau baik, mau buruk hal tersebut terjadi, maka berarti Allah kehendaki untuk terjadi. Mau baik ataupun buruk, mau rusak ataupun benar, mau taat ataupun maksiat, mau iman ataupun kufur, mau syirik maupun tauhid, terjadi di muka bumi, terjadi di alam semesta, berarti emang Allah kehendaki untuk terjadi. Karena kita beriman kepada qada dan qadar yang baik dan yang buruk tuh maksudnya itu. Ya? Ini apa yang Allah kehendaki. Termasuk maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Apakah itu kehendak Allah? Kehendak Allah. Buktinya apa? Buktinya terjadi. Buktinya terjadi di alam semesta. Berarti Allah kehendaki dia untuk melakukan maksiat. Dengan segala hikmahnya. Bisa kita bahas nanti panjang. Dengan segala hikmahnya untuk Allah kehendaki untuk terjadi bagi. Allah takdirkan untuk terjadi. Allah kehendaki itu untuk terjadi. Jadi bisa jadi Allah Allah membenci sesuatu, Allah menjadikan sesuatu di alam semestanya, tapi Allah tidak mencintainya, membencinya. Bisa jadi dengan segala hikmahnya.
Ya, bisa jadi Allah membenci sesuatu, tapi Allah menghendakinya untuk terjadi di alam semesta. Bisa jadi gak? Begitu. Bisa jadi dengan segala hikmahnya. Supaya dibilang bagus, yang bagus tuh ya mesti dibikin yang jelek. Jadi ada perbandingannya. Supaya yang putih dibilang putih itu berarti mesti dibikin yang hitam kan? Ya gitu. Iya gak? Supaya mulia yang melakukan ketaatan kepada Allah berarti mesti dibikin yang terjadi gak berarti yang maksiat? Terjadi. Nah itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, memang demikian. Ya, itu iradah apa yang pertama? Iradah kauniyah. Ada iradah yang kedua. Namanya iradah syar'iyah, tuh kaitannya sama syara' tadi. Yaitu apa-apa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, yang Allah tuntut dari hamba-hambanya. Apa-apa yang Allah tuntut dari hambanya. Dituntutnya di mana? Di aturan syariat itu. Allah minta hamba-hambanya beriman kepadanya dan Allah melarang mereka kufur. Gitu kan? Allah minta hamba-hambanya untuk mentauhidkannya, beribadah kepadanya dan Allah larang mereka dari kesyirikan. Allah tuntut hamba-hambanya untuk lakukan perintah-perintahnya, dirikan sholat, tunaikan zakat, bla bla bla. Zin? Dan Allah larang hamba-hambanya dari melanggar perintah-perintahnya. Ini apa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, yakni Allah tuntut dari hamba-hambanya di dalam undang-undang syariatnya. Tuh, ini iradah syar'iyah. Ya. Perhatikan lagi. Yang Allah tuntut kepada para hambanya tadi, yang Allah tuntut kepada para hambanya tadi, bisa jadi Allah nuntut, tapi di alam semesta tidak terjadi. Yang terjadi adalah iradah kauniyah. Allah tuntut para makhluknya beriman kepadanya, beribadah kepadanya. Terjadilah Musa alaihi salam beriman, tapi Fir'aun kafir. Terjadilah Abu Bakar beriman, tapi Abu Lahab, Abu Jahal, dia kafir. Padahal Allah tuntut semuanya untuk beriman. Faham nggak? Jadi iradah syar'iyah mah kehendak-kehendak Allah yang ideal, yang Allah tuntut dari para hambanya, dituntut di dalam syariatnya. Ini yang dibilang iradah syar'iyah. Adapun iradah kauniyah adalah apa yang Allah kehendaki untuk terjadi. Whether it is bad or good, mau itu baik mau buruk, Allah kehendaki untuk terjadi, terjadi. Jadi yang terjadi di alam semesta apa tuh? Iya, gitu. Ya, bisa jadi Allah menjadikan sesuatu di alam semesta, tapi tidak sesuai dengan selera Allah, dengan apa yang Allah tuntut, bisa jadi nggak? Bisa jadi. Dengan segala hikmahnya. Supaya mulia ahlul ta'at, mesti dibikin ahlul maksiyah. Supaya mulia ahlul iman, mesti dibikin ahlul kufur. Supaya mulia ahlul tauhid, mesti ada ahlul syirk yang merintangi jalan dakwah tauhid. Supaya mulia dan agung ahlul sunnah. Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mesti dibikin ahlu bid'ah yang bikin ribet jalan dakwah sunnah. Oh, emang harus begitu. Welcome to the jungle. Ya, Allahumma ja'alna min ahli sunnah. Semoga Allah jadikan kita dari golongan ahlu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dibilang ahlu sunnah, maka mencakup ahlul kitab. Maka mencakup ahlul kitab. Ahlul sunnah adalah ahlul kitab was sunnah. Begitu. Tapi dibilang ahlul kitab doang. Kenapa mereka ahlul kitab? Dibilang ahlul kitab karena mereka meninggalkan ajaran Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan berpegang pada kitab. Kitabnya pun ujungnya diedit sama mereka. Rusaklah. Kitabnya nggak punya pagar, nggak punya penjaga lagi. Tapi ahlus sunnah, sunnahnya menjaga kitabullah. Tuh, jadi pagar, jadi kulit. Zen? Tadi sampai mana dah? Lupa dah tuh. Mana-mana sih? Jadi berkumpul pada diri seorang hamba, bisa terjadi pada diri seorang hamba, terrealisasikan iradah syar'iyah, terrealisasikan juga iradah kauniyah. Yaitu apa? Pada diri seorang yang beriman dan taat dengan baik kepada Allah. Tuh, terrealisasikan padanya. Iradah syar'iyah terjadi, iradah kauniyahnya juga terjadi tuh.
Misal pada Abu Bakar, Allah tuntut untuk beriman kepada seluruh makhluk. Ya, ini iradah syar'iyah. Di iradah kauniyahnya Allah jadikan Abu Bakar radhiyallahu anhu beriman. Tuh, pada diri Abu Bakar terkumpul antara iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Pada Abu Jahal, pada Firaun, terjadi padanya iradah syar'iyah, dituntut dari dia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi iradah syar'iyahnya tidak terrealisasikan karena iradah kauniyahnya adalah Allah kehendaki Firaun untuk kafir. Dapat ya? Nah, iradah kauniyah tadi biasa disebut masyiah. Jadi ketika dibilang masyiah, lebih condong kepada iradah kauniyah. Jadi secara bahasa iradah artinya keinginan atau kehendak. Masyiah juga keinginan, kehendak. Tapi penerapannya, masyiah lebih kepada iradah kauniyah. Adapun iradah maka umum, bisa kauniyah, bisa syar'iyah. Kalau iradah mah. Ya, iradah umum, bisa syar'iyah, bisa ya, tapi kalau udah masyiah, maka lebih kepada iradah kauniyah. Ya. Jadi udah apa aja tuh? Qada, qadar, kaun, syara', iradah, masyiah. Ya. Ya, itu dulu lah istilah-istilahnya ya. Nanti dalam perjalanan kita ketemu istilah baru, tambahin lagi mufradatnya itu, vocabsnya itu ya. Oke? Fatalnya error di dalam qadar. Error di dalam qadar fatal. Mesti kita berikan dulu gambarannya. Error di dalam qadar fatal. Dengan itu nggak diterima amalan dan ibadah dan effort seorang hamba yang dilakukannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, nggak keterima. Ya, ini disimpulkan dari banyak riwayat. Di antaranya yang sering kali menjadi hadithul bab adalah hadis yang diriwayat Imam Muslim rahimahullah. Nggak? Yang menjadi muqaddimah hadis Jibril alaihi salam. Ingat hadis Jibril? Hadis Jibril ini ada muqaddimahnya. Ada latar belakang terjadi, kemudian diriwayatkannya hadis tersebut. Dari kejadian yang terjadi antara Rasulullah SAW dan para sahabat. Sebenarnya ada kejadiannya dulu sampai disebutkanlah, diriwayatkan hadis tersebut oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari ayahnya, yaitu dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ini diceritakan oleh tabi'in rahimahumullah. Seorang tabi'in dari Basrah. Basrah mana? Irak. Namanya Yahya bin Ya'mur rahimahullah. Dia bercerita, awal man qal bil qadar fil Basrah, orang yang pertama kali ngomong-ngomong tentang qadar di Basrah, yakni ngomong yang berbeda dengan apa yang umum selama ini berjalan dari kaum muslimin, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kaum muslimin umumnya dulu kan begitu, kalau dibilang muslim, ente muslim, udah berarti muslim ahlus sunnah. Secara umum begitu. Kenapa? Emang cuma satu jenis Islam dulu. Satu gaya, satu metode di dalam berislam, karena dekatnya zaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi belum ditanya, ente Islam? Iya, Islam yang mana ente? Belum ada tuh dulu begitu tuh. Karena masih atu. Masih sepaket. Di antara paketan yang udah diterima oleh kaum muslimin dan dogma pada mereka adalah mereka mengimani qadar, bahwasanya ini semua terjadi, Allah udah tentukan untuk terjadi. Oke? Nah, ketika dibilang orang yang pertama kali berbicara qadar di Basrah, berbicara qadar maknanya berbicara berbeda dengan apa yang selama ini didogmakan dan diterima, diimani oleh kaum muslimin sejak zaman awal. Maksudnya begitu. Ya? Jadi demikianlah di zaman awal. Ketika sunnah masih merata, muslim secara umum, mau awam, mau ahli ilmunya, mereka di atas sunnah. Zaman awal nih. Tapi semakin jauh di zaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang emang sesuai dengan Rasulnya makin terasingkan, umumnya malah jadi ahlul bid'ah, jadi kelompok-kelompok dengan pemikiran-pemikiran yang berbeda, metode-metode berislam yang berbeda dengan yang datang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Itu, ya. Ala kulli hal, Yahya bin Ya'mur rahimahullah cerita, awal man qal bil qadar fil Basrah, orang yang pertama kali ngomong-ngomong qadar di Basrah nih,
Namanya Ma'bad Al-Juhani. Hah? Ma'bad Al-Juhani. Ini Ma'bad Al-Juhani ini belajar nih. Ini tambahan lagi nih. Ma'bad Al-Juhani, para ulama bilang, dia belajar dari seorang Nasara yang aslam, seorang Nasrani masuk Islam, kemudian tanassar lagi, kemudian balik lagi ke Nasrani. Pemikirannya ini belajar dari dia nih. Ini orang namanya Susan. Namanya Susan namanya. Oke? Namanya Susan. Jadi yang mengambil ide menafikan qadar, ini si Ma'bad Al-Juhani. Ma'bad Al-Juhani diambil dari Ma'bad Juhani oleh muridnya lagi. Siapa? Pemikirannya ditulisin sama Ghailan Al-Qadari yang akhirnya dipenggal di zamannya Abdul Malik rahimahullah. Ya, ala kulli hal. Orang yang pertama kali ngomong-ngomong qadar di Basrah namanya si Ma'bad Al-Juhani. Oke? Fadhahabtu ana wa sahib li, akhirnya aku dan seorang sahabatku pergi hajaini au mu'tamirain, mau haji atau umrah ke Mekah, ke Madinah gitu ya, berangkat. Sahibnya ini namanya Abdurrahman bin Humaid rahimahumullah. Zain? Berangkatlah mereka dan Yahya bin Ya'mur bilang, "Laulakina ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa'alnah amma yaqul haula fil qadar." Nanti kita kalau ketemu salah seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tanya deh tentang yang dikatakan tuh alay-alay pada tentang masalah qadar. Begitu. Ini orang-orang baru nih tentang masalah qadar. Fa wuffiqa lana Abdullah bin Umar. Qadarullah kita dipertemukan dengan Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar ini di antara tentunya orang yang dituakan oleh kaum muslimin yang mengalami zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa banyak bekal ilmu dari Rasul dan para sahabat besar dan kemudian menyampaikan ke generasi berikutnya. Ini generasi berikutnya nanya ke ahli ilmu pada zaman itu, ya ada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kebetulan ketemunya Abdullah bin Umar. Fattanaftu ana wa sahibi ahaduna an yamini wal akhar an shimali. Akhirnya ana sama sahib ana ini mepet Abdullah bin Umar, yang satu di kanannya, yang satu di kirinya. Wa dhanantu anna sahibi sayakilu ilayyal kalam, dan aku kira ini sahibku akan membiarkan aku yang bicara. Mewakilkan bicara padaku. Akhirnya aku bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Ya Aba Abdurrahman," ketemu senior nih, ketemu ahli ilmu senior. "Ya Aba Abdurrahman, innahu dhahara qibalana nasun." Sesungguhnya muncul di kaum kita nih, nas, orang-orang baru. Bahasa kita nas, yakni alay, baru nongol nih Pak. Yataqaffaruna al-ilm. Ya, seolah-olah sering ngegali-gali ilmu, diskusi-diskusi, suka baca Quran, begitulah. Wa dzakara min sya'nihim. Disebutkanlah sifat-sifat dan kegiatan mereka nih. Kemudian dia berkata, wa yaz'amun alla qadar, tapi mereka bilang bahwasanya sesungguhnya takdir itu tidak ada. Wa annal amra unuf, dan bahwasanya semua perkara ini terjadi unuf, musta'naf. Unuf, musta'naf, yakni sudden, tiba-tiba terjadi begitu saja, nggak ada yang menentukan. Diaduin sama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Akhirnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata apa? Dia berkata, "Idza laqit haula," apabila kalian bertemu dengan mereka, "akhbirhum annahum bura'a minni wa anni bari'um minhum." Katakan pada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Berlepas diri ini kalimat syadid. Oke? Kalimat syadid ini sebenarnya. Kalaupun mungkin terdengar rapih di telinga, tapi ini penegasan pengingkaran yang keras itu. Mereka berlepas diri dariku dan aku pun berlepas diri dari mereka. Ya? Walladzi yahlifu bihi Abdullah bin Umar. Demi zat yang dengannya Abdullah bin Umar bersumpah, yakni demi Allah. Lau anna li ahadihim mithla Uhud dhahaban. Andai saja salah seorang di antara mereka punya emas segede gunung Uhud lagi. Thumma anfaqah, kemudian dia infakkan, yakni di jalan Allah. Dia sedekah ini emas segede gunung Uhud. Ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Allah tak terima sama sekali darinya. Enggak jadi pahala sedikit pun. Sehingga dia beriman dulu kepada qadar. Fatal nggak error di qadar berarti? Hah? Gimana zakatnya, sholatnya, dan lain-lain? Ayo, fatal nggak berarti? Ma qabilallahu minhu hatta
yu'mina bil qadar. Ya. Abdullah bin Umar setelah menjelaskan pengingkarannya tersebut, beliau radhiyallahu anhu kemudian panjang berkata, haddatsani abi, telah berkata kepadaku ayahku. Siapa? Yani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Barulah Umar bin Khattab berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika suatu hari kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idh ja'ana rajulun syadidu bayadi thiyab wa syadidu sawadi sya'r. Tiba-tiba datang pada kita seorang asing dengan baju yang begitu bersih, rapi, dan rambut yang hitam begitu rapi. Kemudian melanjutkan hadis Jibril alaihissalam. Nah, itu ceritanya hadis Jibril itu ada latar belakang itu gitu. Oke? Nah, hiwar, conversation tadi, pembicaraan yang terjadi antara tabi'in dengan sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ini menggambarkan betapa fatalnya error di dalam qadar. Kenapa? Ini sesuatu yang sifatnya dogma dan menjadi rukun di dalam iman. Dogma dan menjadi rukun di dalam iman, di mana iman rukunnya adalah antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wal qada wal qadar khairihi wa syarrih. Tuh. Rukun, sesuatu yang dengannya, tanpanya, maka rusaklah hal tersebut. Ya? Jadi jelas penegasan pengingkaran dari salafus saleh kepada mereka yang mengingkari qadar. Dan ini adalah hal yang disepakati sejak zaman awal. Kok bisa ada orang yang mengaku mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin awal berkesimpulan di dalam hal demikian berbeda, menyeberang dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kayak gini kan pilihannya kalau enggak dia turun kepadanya Jibril alaihi salam bawain syariat dan ilmu baru yang enggak dibawakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin enggak? Enggak mungkin. Ngaco udah kalau dia ngaku begitu. Atau pilihan kedua, dia hakikatnya sedang membuka pintu kesesatan udah. Ya, itu fatalnya error di dalam qadar. Maka ikhwati rahimakumullah, demikianlah betapa krusialnya ya mengimani qadar dan mengimaninya sebagaimana diimani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh. Ya. Ada azan Isya? Baik, kita dengarkan dulu azan kemudian kita lanjutkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.